sejauh ini nih Anda melihatnya seperti apa sih sektor-sektor mungkin yang menjadi sorotan perusahaan sekuritas untuk aset kelas begitu ya, mungkin yang based on ekuitas atau mungkin yang based on juga fixed income gitu, dan apa sih alasannya gitu, sejauh mana sih sektor ini memang cukup potensial kalau dari sisi perusahaan sekuritas melihatnya, Bu Lisa? Baik. Oke, kalau kita lihat dari RAPBN tahun 2026 dengan jumlah 3.800 triliun, itu kan jelas ya di rencananya tersebut ada beberapa sektor yang akan didongkrak oleh pemerintah atau mendapat perhatian lebih. Consumer goods itu sangat related dengan makan gizi, makan MGB. Terus kita juga lihat ada properti dan infrastruktur, ada pendidikan dan perbankan. Nah, itu adalah industri-industri yang mungkin cukup menarik ya untuk bisa diperhatikan kalau di dunia pasar modal ini. Nah, dari fixed income kita juga bisa perhatikan dengan turunnya suku bunga ini, banyak korporasi yang mulai melirik untuk mengisu obligasi mendapatkan dana dengan suku bunga yang murah. Jadi kedepannya dunia fixed income atau aset kelas fixed income ini pun juga pastinya akan menjadi opsi untuk investor, baik itu lokal maupun asing. Hmm. Kalau sejauh ini Anda melihatnya khususnya di ekuitas Bu Lisa, performa emiten ini seperti apa sih? Apakah ini juga kemudian bisa menjadi daya tarik tersendiri begitu ya? Artinya investor asing pun juga ada alasan kemudian untuk masuk, melihat potensi emiten-emiten di Indonesia karena memang progresnya sangat-sangat baik. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat, ini cukup menarik ya, karena kalau kita lihat perbankan, particularly industri perbankan itu rally-nya sudah lewat. Jadi perbankan itu termasuk BBCA, BBCI, BRI, mereka punya euforia itu sudah memadam kalau dibandingkan dengan industri-industri lain. Jadi kita melihat ini ada rebalancing juga di dunia pasar modal kita ya. Indeks kita sekarang sudah bertengger di level 8.000 lebih. Namun kalau kita lihat big banks punya performance itu pun masih turun. Ya, malah kita lihat sekarang rebalancing terjadi di industri lain. Contoh seperti komoditas related. Kalau kita perhatikan sekarang komoditas itu sudah mulai rally naik ya. Komoditas mencakup itu batu bara, energi, terus emas terutama. Kalau kita perhatikan emas sudah mendobrak all time high dan masih berada di level kenaikan, tidak ada berhentinya. Jadi kalau kita lihat emiten-emiten yang berhubungan dengan komoditas ini, euforianya sekarang sedang naik. Sedangkan bank itu masih at the very stagnant level. Terus kita juga lihat industri lain seperti rokok. Kemarin juga mengalami euforia yang cukup tinggi. Itu karena kita punya Menteri Keuangan pun juga kelihatannya memberikan insentif ya yang cukup positif untuk industri rokok kita. Mhm. Seperti itu. Baik, Bu Lisa, untuk running business begitu ya, ini akan seperti apa sih perusahaan sekuritas kemudian meningkatkan kualitas, ada juga varian layanan, meningkatkan volume transaksi begitu ya, dan juga basis nasabah, ini apa nih strateginya Bu? Karena kan kita tahu full year 2025 ini udah tinggal tersisa 3 bulan begitu ya, tinggal the last quarter of 2025. Apa saja begitu yang akan di-push oleh perusahaan sekuritas sendiri tadi untuk peningkatan layanan dan lain sebagainya tadi, Bu Lisa? Oke, ini momentum yang cukup menarik ya untuk sekuritas karena again sekarang sudah masuk ke bulan September, sudah 3 bulan lagi menjelang window dressing akhir tahun. Kalau kita lihat patternnya di bulan Oktober ke depan, maksudnya Oktober, November, Desember, itu adalah momen-momen golden juga untuk sekuritas ya, di mana tidak hanya transaksi rally dibantu oleh dorongan flow asing, peningkatan harga komoditas, di mana winter untuk negara-negara maju juga akan masuk sebentar lagi ya di bulan November, Desember. Jadi momentum sekuritas sebenarnya ini it's a very good momentum. Transaksi akan naik. Saya pun juga optimis indeks kita pun juga pasti akan mengalami kenaikan. Apalagi dengan euforia suku bunga turun, pastinya investor lokal itu pasti mencari gitu. Mau taruh deposito, bunga juga sudah turun, walaupun tidak signifikan ya.
seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, ada si malakama skenario di mana bunga turun, tapi bank itu masih berlomba-lomba memberikan deposito yang masih cukup menarik, seperti itu. Oke, baik.